mengalami sindrom ini, kamu akan cenderung nggak bersemangat ataupun produktivitas dalam bekerja. Video ini dipersembahkan oleh Bougainville Project. Guys, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Liburan sudah selesai dan mari kita kembali ke aktivitas seperti biasanya. Kamu baru saja pulang dari sesi liburan yang menyenangkan, entah tempat yang begitu berkesan atau pengalaman liburanmu memang gak terlupakan. Nah, sesampai di rumah kamu bukannya malah merasa lega, tapi melainkan merasa kesedihan. Kamu akan terus-menerus memikirkan saat-saat liburan yang menyenangkan itu. Sedikit mengenang memang gak ada salahnya ya guys, tapi jika terus-menerus memikirkannya sampai mengganggu produktivitasmu sehari-hari, bisa jadi kamu tengah mengalami yang namanya post vacation blues atau post holiday syndrome, disingkat dengan PHS. Lansir dari headline, umumnya hal ini dialami oleh pekerja di Amerika Serikat setelah liburan musim dingin. Nah, kalau gejalanya di Indonesia sendiri lebih mungkin dialami seusai libur panjang seperti Lebaran dan Tahun Baru guys. Ketika mengalami sindrom ini, kamu akan cenderung nggak bersemangat ataupun produktivitas dalam bekerja. Akibatnya pekerjaan kamu menjadi terbengkalai. Lalu apa aja sih gejala yang harus diwaspadai jika terkena sindrom ini dan gimana cara mengatasinya? Nah, aku akan ngejelasin apa itu post holiday blues, kok bisa ya orang mengalami hal tersebut, apa sih penyebabnya dan bagaimana cara mencegahnya. Sindrom pasca liburan atau dikenal juga sebagai post holiday atau vacation blues adalah sekumpul perasaan negatif yang muncul setelah selesai berlibur. Gejala sindrom yang muncul ini nggak jauh beda dengan gejala kecemasan ya guys. Di antaranya yaitu seperti insomnia, mudah lelah, kesulitan berkonsentrasi, kecemasan, dan perasaan sedih yang berkelanjutan. Bedanya itu gejala tersebut hanya muncul pada saat liburan telah selesai. Hal ini disebabkan oleh perasaan bahwa liburan itu telah selesai dan kita harus kembali pada rutinitas yang biasanya. Kamu nggak lagi merasakan kegembiraan atau semangat yang sama pada saat kamu berlibur. Akibatnya sindrom ini guys membuatmu nggak bersemangat untuk kembali menjalani rutinitas seperti biasanya. Tentu aja akan berakibat buruk pada pekerjaan kita. Nah, kenapa ya kita kok bisa sih mengalami post holiday syndrome atau PHS ini? Liburan sebenarnya baik untuk kesehatan mental seseorang ya guys. Namun kenapa sih sehabis liburan itu seseorang bisa mengalami yang namanya PHS tadi? Nah, ini dilansir dari headline, ini berdasarkan survei ya guys. Jadi salah satu sebab orang mengalami PHS adalah kebahagiaan yang dirasakan pada saat liburan itu dia nggak bertahan lama. Keadaan rumah yang jauh berbeda dengan lokasi liburan tentu aja bisa membuat seseorang merasa sedih guys. Jadi sementara untuk anak-anak nih ya, mereka bisa aja merasakan perbedaan antara lingkungan keluarga saat liburan dengan lingkungan keluarga di luar liburan. Misalnya nih, keluarga pada saat sedang liburan mereka merasa bersenang-senang, namun pas waktu kembali ke rumah, keluarga kembali sering tengkar, apalagi jika anak-anak kembali pada masuk sekolah setelah liburan. Dan PHS juga bisa terjadi karena adanya sesuatu yang nggak bisa dipenuhi di tempat tinggal mereka dan bisa terpenuhi di tempat liburan atau saat liburan tersebut guys. Jadi seperti tuntutan pencapaian, keharmonisan, kondisi tempat tinggal, dan kebebasan yang dirasakan pada saat liburan. Terus apa aja sih penyebab lain dari post holiday blues atau PHS tadi guys? Mendekati akhir tahun atau masa-masa liburan, kamu akan rawan banget mengalami yang namanya PHS. Hal ini umum terjadi di musim liburan pada saat sekarang. Menurut BetterUp, menurut survei lagi ya guys, jadi ada beberapa penyebab dari post holiday blues atau PHS yang agar kamu bisa mengantisipasinya. Yang pertama dalam bentuk financial stress, atau mulai dari penginapan, villa, membeli kado Natal, dan aktivitas liburan yang lainnya. Nggak heran
kepikiran setelah kamu liburan tadi kamu mengalami yang namanya financial stress. Jadi gangguan kecemasan bahkan merasakan kelelahan. So jangan terlalu hedon ya. Penyebab PHS yang kedua yaitu merasa kehilangan. Jadi pada saat liburan ini akan guys, kita kan berkumpul tuh dengan teman-teman ataupun keluarga kita, dan kamu pasti merasa dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Pada saat hal itu berakhir, jadi kita akan merasakan kehilangan sepi. Penyebab yang selanjutnya, seasonal affective disorder atau SAD singkatannya. Jadi adanya perubahan suasana dan pola keseharian akan membuat kamu merasakan post holiday blues. Ini penting juga ya guys, karena ini menyangkut tentang kesehatan mental. Jika kamu memiliki masalah dengan kesehatan mental, maka post holiday blues ini bisa berdampak lebih besar. Jadi kamu akan merasakan kondisimu menjadi lebih buruk pada saat liburan, begitu juga saat selesai. Hal ini terjadi akan lebih baik segera dikonsultasikan kepada yang profesional. Lantas gimana ya caranya mengatasi post holiday blues atau PHS tadi agar tidak berlarut dan mengganggu pekerjaanmu? Berikut beberapa tips untuk mengatasi yang namanya PHS tadi guys. Yang pertama, berbicara secara verbal dengan teman. Jadi cobalah untuk berbicara dengan teman dekatmu secara langsung ataupun melalui telepon. Kalau misalnya nggak ada teman dekat, ya orang yang kita percaya siapa gitu. Dan nggak hanya mengeluh tentang perasaanmu, tanyakan gimana kabar dan pengalaman liburan mereka juga. Terus, jadi kamu nggak cuma berbicara, kamu juga akan mendengar cerita orang yang bisa membantu mengalihkan pikiran dari kenangan liburan kamu. Terus yang kedua, lakukan aktivitas di luar rumah. Jadi meski liburan udah usai nih guys, bukan berarti kamu harus terjebak pada rutinitas yang sama tiap harinya gitu. Rutinitas bisa menyebabkan kebosanan dan berdampak pada motivasi dalam bekerja juga ya guys. Jadi kamu bisa mengurangi suasana monoton dengan melakukan aktivitas di luar rumah tadi. Membiarkan dirimu memiliki waktu di luar ruangan akan meningkatkan energi kamu kembali. Dan cobalah untuk makan di luar misalnya, atau berjalan-jalan keliling kompleks gitu contohnya guys. Dan tips yang selanjutnya yaitu dengan berolahraga. So guys, olahraga itu nggak hanya membakar kalori dan keringat aja ya. Jadi tubuhmu akan memproduksi yang namanya endorfin. Jadi hormon yang sangat berkaitan dengan perasaan senang ini. Cobalah untuk berolahraga ringan setidaknya beberapa kali. Mungkin sekali atau 2 kali dalam seminggu kamu akan merasakan perubahan pada suasana hatimu. Next, tips selanjutnya yaitu memasak. Nah, ini buat kamu yang hobi masak juga bisa loh. Selain olahraga, memasak juga bisa dipercaya dapat membantu kamu untuk memulihkan diri dari PHS tadi ya guys. Jadi coba aja masak resep yang baru sebelumnya yang sempat tertunda, atau nggak hanya itu, selain membawa suasana baru, hal ini juga akan merangsang kreativitas kamu juga guys dalam memasak. Kamu juga bisa memanfaatkan ini untuk membawa bekal di kantor. Next, tips selanjutnya, buat rencana kegiatan yang akan kamu nikmati ya guys. Jadi saatnya mengalihkan fokus kegiatan dan kepentingan sehari-hari yang memberikan kamu kesenangan tadi. Jadi buatlah rencana dengan teman misalnya, atau keluarga, ataupun pasangan. Kalau yang jomblo bisa cari teman dekat. Jadi ubah pemikiran kamu dengan merencanakan apa aja sih yang ingin dilakukan selama beberapa bulan ke depan. Selanjutnya, cara yang paling jitu untuk menghindari PHS tadi yaitu dengan menghindari hal-hal yang berkaitan dengan liburan. Ini untuk sementara waktu. Misalnya nggak usah nonton acara televisi yang berkaitan dengan liburan. Kalau nonton itu nonton yang lain aja. Terus yang tips selanjutnya, minta bantuan ke profesional. Misalnya guys, kalau perasaan atau gejala-gejala PHS terus berlanjut dan masih lama, gak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan profesional. Jadi seperti psikolog, berbicara dengan profesional kamu, memberikan solusi yang tepat untuk masalah kamu. Misalnya liburan seharusnya menjadi momen untuk rehat atau mengembalikan energi positif kita lagi kan guys. Tapi kalau misalnya setelah liburan kita merasa uring-uringan atau lebih buruk lagi, kamu merasakan yang namanya PHS atau post holiday syndrome.
So guys, pernah nggak kalian mengalami hal tersebut dan gimana cara mengatasinya? Oke, sekian video dari aku. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau ditambahkan, bisa komen di bawah juga. Dan jangan lupa di like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.